Halo teman-teman, kita lanjutkan ya. Apabila di video sebelumnya kita sudah bahas tentang audit siklus pendanaan, di mana sebuah perusahaan dari pendanaan yang ada, mereka pasti berikutnya adalah memenuhi asetnya. Karena kenapa? Dari pendanaan yang ada, dari modal yang ada untuk bisa memulai sebuah usaha, berikutnya mereka harus memenuhi aset-aset yang memang akan digunakan dalam operasional kegiatan usahanya. Dan tentunya di dalam pendanaan itu kita harus tahu poin-poin yang harus kita bahas di mana saat melakukan audit. Dan berikutnya saat kita mengetahui siklus tentang pendanaan di mana di dalamnya juga terinclude audit, berikutnya adalah kita harus mengetahui siklus aktiva tetap atau aset ya, dimana audit siklus aktiva tetap atau aset itu juga kita harus melakukan pengecekan terhadap aset-aset yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Di awal pendanaan sudah ada, kemudian digunakan untuk memenuhi aset, dan berikutnya apabila aset sudah ada, pasti siapa yang akan mengoperasikan? Yang mengoperasikan tentunya adalah sumber daya manusia atau pegawainya. Dan kita saat meng-hire atau merekrut pegawai, yaitu adalah manusia itu gitu ya, pasti kita harus memberikan upah atau gaji atas pekerjaan mereka. Nah, kali ini kita akan bahas siklus sumber daya manusia dan penggajiannya, khususnya adalah untuk auditnya ya, audit siklus sumber daya manusia dan penggajian. Oke, tidak panjang lebar, kita mulai diskusinya, silakan masuk ke live. Oke, yang pertama kita perkenalan dulu ya, apa itu siklus SDM gitu ya, sumber daya manusia. Oke. Siklus SDM adalah siklus transaksi yang berhubungan dengan sumber daya manusia gitu ya. Mulai dari mana? Mulai dari rekrutmen, di mana kita atau perusahaan itu harus menentukan kebutuhannya, membutuhkan pegawai yang bagaimana gitu ya, kriterianya bagaimana, dan kemudian nanti akan digaji berapa. Nah, ini ketentuan-ketentuan ini kita harus cek juga, auditor juga harus cek apakah sesuai tidak gitu ya. Kemudian pelatihan apabila diperlukan pelatihan, kemudian pengakuan atas biaya pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan ini harus ditanggung oleh pegawai tersebut atau gitu ya, atau mungkin diakui oleh perusahaan. Nah, ini kita juga harus ditentukan di awal. Karena mengapa? Apabila ada pelatihan dan harus ditanggung oleh SDM-nya, berarti di perusahaan tidak ada tuh pengakuan atas biaya yang berhubungan dengan pelatihan. Karena mengapa? Karena ini sudah ditanggung oleh SDM-nya sendiri atau mungkin pegawainya. Nah, berbeda dengan pelatihan yang memang diadakan oleh perusahaan. Nah, tentunya pelatihan ini di mana diadakan dan ini harus ditanggung oleh perusahaan. Karena mengapa? Walaupun ini peruntukannya untuk SDM, tetapi biaya ini yang mengeluarkan adalah perusahaan, dan ini menjadi tanggung jawab atau menjadi tanggungan dari perusahaan. Nah, pengakuan ini juga harus diperhatikan oleh perusahaan. Karena mengapa? Lah, ini kan mereka yang mengeluarkan, berarti yang menyatat adalah perusahaan, dan ini termasuk bagian dari pengeluaran yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan tentunya arahnya ke penggajian ya. Kemudian setelah rekrutmen, pelatihan, kemudian penggajiannya, ketentuannya bagaimana gitu ya. Kemudian pemberian bonus dan penghargaan apabila pegawainya memiliki kompetensi yang lebih gitu ya. Kemudian pemberian sanksi apabila melakukan kesalahan, sampai dengan pemberhentian karyawan gitu ya. Pemberian karyawan itu bisa jadi memang dia sudah masanya habis atau pensiun, atau mungkin disebabkan karena kondisi-kondisi lain gitu ya. Nah, tentunya teman-teman lebih banyak tahu itu ya. Bisa diperkirakan mungkin melakukan kesalahan, menyalahi kode etik yang telah ditentukan oleh perusahaan dan lain sebagainya. Nah, tujuannya untuk apa sih tujuannya ya?
Tujuannya adalah untuk menguji kewajaran sesuai dengan asesi manajemen. Oke, teman-teman sudah paham tentunya di video-video sebelumnya di pendanaan, di aset gitu ya. Saya sudah bahas banyak tentang asesi manajemen yang memang bisa digunakan sebagai acuan oleh auditor untuk melaksanakan audit di dalam perusahaan yang berhubungan dengan siklus-siklus tertentu. Baik itu di pendanaan di 2 video sebelumnya, kemudian di aset gitu ya, aktiva tetap, kemudian yang sekarang ada di sumber daya manusia dan pengkajian. Oke, kewajaran sesuai dengan kewajaran asesi manajemen yang berhubungan dengan transaksi akuntansi ya. Akuntansinya itu apa? Bidang sumber daya manusia dan pengkajian. Oke, tujuannya untuk itu tentunya ya. Nah, berikut adalah aktivitas-aktivitas transaksi yang ada di ruang lingkup sumber daya manusia dan pengkajian. Yang pertama adalah kebutuhan SDM yang tadi sudah saya sampaikan. Kita membutuhkan SDM-nya itu yang bagaimana gitu ya ketentuannya. Lulusan S1, ahli dalam bidang komputer, marketing dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kebijakannya apabila SDM itu sudah diterima, mereka harus melakukan atau mungkin kode etiknya sebagai pegawai, bagaimana aturan-aturannya yang harus diikuti gitu ya oleh pegawai, gajinya kemudian berapa. Nah tentunya semua itu harus ditetapkan terlebih dahulu baru melakukan yang namanya rekrutmen sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian apabila rekrutmen sudah terpenuhi, ada yang melamar, kemudian sudah diterima gitu ya, kita mungkin perlu melakukan training dan orientasi gitu ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan agar sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya. Kemudian dievaluasi saat dia bekerja dan mungkin juga saat training dan orientasi. Apabila tidak terpenuhi ya akan kembali lagi gitu ya, akan kembali training atau mungkin akan bahkan kembali ke rekrutmen lagi gitu ya, mencari yang sesuai dengan kompetensinya. Oke, setelah dievaluasi tentunya apabila dia sudah bekerja dan melakukan tugasnya sebagai karyawan, mereka pantas menerima upah atau mungkin bonus apabila dia memiliki prestasi gitu ya. Kemudian potongan apabila ada potongan-potongan yang memang ditetapkan oleh perusahaan, seperti potongan pajak, PPh 21 gitu ya dan lain sebagainya, dan sanksi apabila pegawai melakukan kesalahan. Kemudian setelah ditetapkan dan ini ditentukan ada gitu ya nilainya, kemudian diberikan dan dicatat gitu ya. Selain diberikan, dicatat dan didistribusikan gitu ya. Nah inilah yang dicek gitu ya, pencatatannya, pembayarannya, pendistribusiannya itu wajar atau tidak gitu ya, wajar sesuai asersi manajemen dalam hal audit SDM dan tentunya penggajian. Oke, itu ya yang perlu diperhatikan. Nah ini aktivitas-aktivitas transaksi yang ada di ruang lingkup SDM dan penggajian. Oke, nah apa saja sih akunnya gitu ya yang berhubungan transaksi tadi itu? Ada yang berhubungan dengan biaya gaji tentunya ya, secara keseluruhan, gaji pokok, komisi gitu ya, tunjangan atau mungkin juga bonus, dan juga ada akun biaya gaji langsung, biaya gaji tidak langsung atau BOP gitu ya. Kemudian ada utang gaji gitu ya, dan tentunya teman-teman sudah tahu apabila saat jurnal di akuntansi gitu ya, biasanya kan ini ya, saat kita mengakui gaji, biaya gaji, kemudian ini debitnya, kreditnya adalah utang gaji gitu ya. Apabila biaya gaji, utang gaji dan kemudian PPh-nya gitu ya, PPh-nya ini kita yang melakukan pelaporan, membantu untuk melakukan pelaporan ya, kita otomatis harus menagih gitu ya, memotongkan PPh-nya kepada mereka. Jadi di sini kita juga harus mengakui utang PPh 21, di mana nantinya saat melakukan setoran atas pajak PPh 21 ya, ini tentunya kita harus mengeluarkannya saat
diserahkan gitu ya. Saat diserahkan ini kan diserahkan, didistribusikan ini. Nah, ini pasti ada jurnalnya juga kan. Nah, jurnalnya yang pertama mesti utang, gaji, kas saat gajinya diserahkan kepada karyawan. Kemudian saat kita setor pajak gaji gitu ya. Nah, bagaimana? Ini berarti utang PPh 21, kemudian kas. Nah, kira-kira seperti itulah. Ini kan kita harus tahu semua. Kemudian kalau ada potongan-potongan gitu ya dan lain sebagainya, dan semua akun-akun yang akun bank yang lainnya yang berhubungan dengan gaji tentunya. Ada juga tadi ya yang saya sampaikan, ada pelatihan. Nah, pelatihan ini bagaimana apabila ditanggung oleh perusahaan, ya bagaimana mengakuinya. Jadi biaya pelatihan atau mungkin bagaimana gitu ya, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Apabila pelatihannya ini yang nanggung adalah pegawainya sendiri gitu ya, ya sudah, berarti perusahaan tidak perlu memperhatikan ini. Tetapi kalau ini pelatihannya dilakukan oleh perusahaan, ya tentunya harus ada pengakuan atas biaya pelatihan tersebut. Karena notabene pelatihan yang dilaksanakan ini bukan untuk atau mungkin tidak berdampak langsung kepada perusahaan, karena memang ini peruntukannya adalah untuk SDM-nya gitu ya, kan untuk SDM-nya. Tetapi pembiayaannya yang nanggung adalah perusahaan. Nah, ini pasti mereka harus mengakui biaya pelatihan, kemudian ada utang, atau mungkin bisa diakui gitu ya, atau mungkin sebutannya lain. Di sini saya ambil contoh saja, utang, gaji, pelatihan. Jadi pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan itu diakui oleh perusahaan sebagai gaji gitulah. Nah, gaji yang diberikan oleh kepada karyawan, di mana bentuknya adalah dalam bentuk pelatihan. Bisa seperti itu contohnya. Nah, hal-hal yang seperti ini mau tidak mau kita harus menambahkan wawasan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan yang ada. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Ini akun-akun transaksi dan akun-akun yang berhubungan dengan SDM dan penggajian. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian posisi akunnya dalam laporan keuangan bagaimana? Nah, ini ya sudah saya yakin teman-teman sudah paham semua. Kalau di neraca itu kalau utang ada di sisi kredit gitu ya. Ini ada utang gaji, potongan gaji, PPh 21, dan juga ada di laba rugi. Jurnalnya bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan ya. Tujuannya untuk apa? Tadi juga sudah saya jelaskan. Dan ini ya, gaji dan upah berhubungan dengan kegiatan produksi dikategorikan. Nah, ini langsung maupun tidak langsung. Nah, dan apapun itu yang melekat pada akun persediaan pokok. Jadi sehingga ketepatan pembebanan gaji ini sesuai dengan upah dengan kos produksi. Karena apabila kita membebankan yang gaji langsung ini pasti berhubungan dengan berhubungan dengan ini kan, persediaan produk kan, barang jadinya kan. Jadi unsur biaya gaji langsungnya ini berdampak pada barang produk jadinya. Nah, produk jadi ini di dalamnya terdapat unsur gaji pokok atau mungkin biaya tenaga kerja langsung ya, biaya tenaga kerja langsung yang memang menjadi nilai masuk dalam bagian dari poin yang akan menjadi perhitungan untuk menentukan HPP ya, harga pokok produksi di dalam sebuah perusahaan. Kira-kira seperti itu. Tetapi apabila gajinya tidak langsung, bagaimana pengakuannya? Nah, tentunya ini harus auditor juga harus paham. Nah, ini tambah satu akun lagi HPP gitu ya. Kita harus ngecek sampai sedalam ini. Kira-kira seperti itu. Itu yang posisi akun dalam laporan keuangan. Nah, beberapa hal yang juga perlu diperhatikan sesuai dengan beberapa pengalaman yang ada terjadi saat ini, tentunya yang telah dilakukan oleh auditor senior. Yang pertama adalah risiko salah saji atas gaji relatif kecil gitu ya. Gaji relatif kecil mengingat jumlah gaji yang dapat dengan mudah dibandingkan periode sebelumnya. Namun masalah risiko ini tetap perlu diwaspadai gitu ya. Karena jumlah gaji mungkin harusnya kalau tidak ada perubahan jumlah pegawai, ya tentunya biaya gaji yang dikeluarkan sama gitu ya.
Tetapi apabila terjadi perbedaan antara periode ini dengan periode sebelumnya, nah ini apa masalahnya, kita harus cek gitu ya. Kemudian juga ini kesalahan perhitungan lembur gitu ya. Apabila pegawainya ada lembur, ada shiftnya gitu ya, saat shift 1, 2, 3. Nah shiftnya ini bagaimana kebijakannya gitu ya, shift kerjanya. Nah ini kebijakannya bagaimana, dan perlu ada perhitungan upah lembur yang memang sesuai dengan ketentuan yang memang harus diberikan oleh perusahaan, kepada pegawainya atau SDM-nya. Kemudian hal lainnya adalah kesalahan perhitungan potongan gaji, baik itu potongan pajak atau mungkin juga potongan-potongan yang lainnya gitu ya. Kemudian ada juga kesalahan penyetoran potongan atas gaji gitu ya, tentunya berhubungan dengan pajak. Jadi kita salah hitung, perusahaan salah hitung, kemudian salah setor nominal pajak yang harus disetorkan gitu ya, PPh 21 nya ini salah. Nah kalau ini salah ya otomatis harus kena denda. Nah ini tanggung jawabnya perusahaan, karena memang yang melakukan penyetoran, yang melakukan menyerahkan pajak atas PPh tersebut adalah perusahaan. Kemudian kesalahan penggunaan tarif gaji ini juga kadang sering terjadi gitu ya, karena tidak adanya ketentuan-ketentuan yang jelas, baik itu ketentuan tentang gajinya atau bahkan ketentuan tentang prosedur untuk menyerahkan gajinya. Nah ini kedua hal yang memang bersamaan dan memang sering menjadi masalah oleh perusahaan. Kemudian pembayaran gaji fiktif ini yang juga tidak kalah pentingnya dan sering terjadi gitu ya, kita mengeluarkan gaji-gaji yang memang tidak dalam ranah atau mungkin tidak dalam ketentuan yang memang harus diserahkan oleh perusahaan gitu ya, karena kadang-kala ini kontrolnya itu lemah gitu ya, dan nilainya kadang-kala juga besar. Makanya hal-hal yang seperti ini dan yang sering terjadi ini juga menjadi perhatian khusus oleh auditor. Kemudian dokumennya apa saja gitu ya yang perlu juga diperhatikan. Kalau tadi akunnya gitu ya, transaksinya, kemudian posisi di dalam pelaporan keuangan, kita ini ngauditnya mundur ya, tracing mundur gitu ya, mulai dari akunnya, transaksinya, kemudian kita cek di laporan keuangannya, kemudian poin-poin apa saja yang sering terjadi gitu ya, dan dokumen apa saja yang juga harus kita perhatikan gitu. Nah di sini ada surat keputusan pengangkatan atau pengertian karyawan, ini juga kita bisa gunakan sebagai acuan gitu ya, yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Jadi mulai mana kita bisa mulai menggaji dan kemudian kita bisa tidak menggaji gitu ya, kita akan mengacu dari surat keputusan pengangkatan dan pengertian karyawan. Kemudian skema kebijakan penggajiannya, bonusnya, penghargaan, dan kalau ada bantuan karela gitu ya yang memang diberikan oleh perusahaan seperti orang tua meninggal, kecelakaan dan lain sebagainya, santunan lah, itu kebijakannya bagaimana, dan itu masuk dalam ranah akun yang berhubungan dengan SDM dan penggajian, termasuk biaya pengeluaran yang harus dikeluarkan perusahaan yang ranahnya adalah di bidang penggajian. Karena walaupun tidak secara langsung ya berhubungan penggajian, tetapi ini juga bagian dari bagaimana kita meningkatkan kualitas, dimana agar bisa mendapatkan win-win solution gitu ya, perusahaan mendapatkan manfaat atas kinerja dari SDM juga mendapatkan manfaat atas kinerjanya, yaitu dalam bentuk penghargaan ataupun juga bantuan gitu ya, santunan dan lain sebagainya. Mereka seperti itu ya. Oke, kemudian ada data jam kerja, ini juga tidak kalah pentingnya. Jam kerja mulai dari mana, keluarnya jam kerjanya mulai dari jam berapa, kemudian selesainya jam berapa gitu ya. Kemudian prestasinya, skema gaji per karyawannya ya, per karyawan. Kadangkala satu karyawan dengan karyawan yang lainnya walaupun sama bidangnya, sama bagiannya, tetapi gajinya bisa berbeda karena memang unsur ini tadi, unsur prestasi gitu kan, ini kan ada penghargaan tuh. Nah, ada penghargaan, ada bonus juga gitu ya. Kita juga melihat di sini kan
prestasinya kan kita harus berikan apresiasi gitu ya. Makanya skemanya juga berbeda-beda. Kemudian data diri karyawan gitu ya. Karena kita juga harus tahu tentunya untuk yang di sini yang saya sampaikan adalah berhubungan dengan perhitungan pajak. Kemudian potongan gaji per karyawan apabila itu ada potongan, bukti pembayaran. Nah, ini yang paling penting, slip gaji gitu ya, dan pemotongan pajaknya apabila itu ada. Kemudian bukti pembayaran pajak apabila kita sudah menyetorkan PPh 21 atas pemotongan pajak, ya. Pemotongan dalam artian pemotongan ini adalah perusahaan yang memotong pajak atas gaji karyawannya. Jadi gaji karyawan contoh gitu ya, ambil contoh ini contoh, sekali lagi contoh biar kita mudah. Gaji karyawan itu 1 juta, kemudian kita bayarkan pajaknya sebesar 200.000. Nah, 200.000 ini kita potongkan dari 1 juta, makanya kita memberikan pajaknya itu adalah sebesar 800.000, bukan 1 juta, tetapi gajinya adalah 1 juta. Karena 200.000 ini kita tahan, tetapi kita tahannya menjadi bagian dari utang pajak atau utang PPh 21. Itulah kira-kira ya. Kemudian utang ini kita bayarkan, kita setorkan atas beberapa pegawai atau mungkin bahkan langsung global gitu ya. Nah, kemudian di total biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atas PPh 21. Nah, itu dokumen-dokumen transaksinya. Kemudian ada lagi kalau di dalam pembukuan ada daftar gaji gitu ya, atau buku pembantu gaji karyawan atau register gaji, rekening bank untuk gaji gitu ya. Kemudian ada daftar distribusi alokasi biaya gaji, pemotongan pajak, laporan pembayaran pajak, rekening-rekening penggajian ya, seperti biaya gaji, akun-akun maksudnya ini ya, akun-akun biaya gaji, utang gaji, PPh 21, potongan gaji dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga harus cek juga fungsi transaksi rekrutmen karyawannya bagaimana, kalau ada perubahan tarif gaji bagaimana, penyiapan dan penyediaan jam kerjanya itu dasarnya datanya dari mana gitu ya, dan ini kan juga mempengaruhi penggajiannya gitu ya. Kemudian pembuatan daftar gaji dan penyelesaian potongan atas gaji apabila itu ada gitu ya. Kemudian pencatatan biaya gaji dan pembayaran. Nah, ini ranahnya di sini mulai urut ya, mulai rekrut sampai tarif gaji sampai pembayarannya. Dan auditor harus memperhatikan dan mengantisipasi risiko dalam pelaksanaan masing-masing fungsi transaksi ya, dan memasukkan agenda utama pelaksanaan audit. Karena ini tidak kalah pentingnya, karena ini adalah salah satu faktor khusus yang harus dimiliki oleh perusahaan dan harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, karena yang menjalankan operasional itu adalah karyawan gitu ya. Nah, kemudian dalam semua apabila kita sudah perhatikan hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu ya, tentunya dengan pengujian substantif itu kita cek gitu ya, bandingkan biaya gaji dan utang gaji antar periode sekarang dengan periode sebelumnya. Kita bisa memperhatikan semakin besar atau mungkin semakin kecil, manfaat yang diberikan semakin banyak atau mungkin juga manfaat yang diberikan atau yang diterima semakin kecil gitu ya. Kemudian hitung rasio biaya gajinya terhadap penjualan besi. Apabila gaji naik, nah penjualannya apa juga naik ataupun juga sebaliknya gitu ya, dibandingkan dengan rasio sebelumnya. PPh 21 atas gaji dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita bayar PPh-nya semakin besar atau tidak, dan tentunya semua itu harus dilakukan detail transaksi secara sama. Oke. Nah, itu yang juga harus diperhatikan teman-teman di dalam kegiatan SDM atau audit siklus sumber daya manusia dan penggajian. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak kalah pentingnya juga, karena selain pendanaan, aset, sumber daya manusia adalah hal-hal penting yang harus ada di dalam perusahaan, dan itulah poin penting di dalam sebuah perusahaan agar perusahaan itu bisa berjalan sesuai dengan prosedur atau mungkin bidang perusahaan yang ingin dikembangkan di dalam perusahaan tersebut. Oke, kira-kira itu.
pembahasan kita kali ini, yaitu berhubungan dengan audit siklus sumber daya manusia dan penggajian. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya yang berhubungan dengan auditing, yaitu membahas tentang siklus-siklus audit yang masuk dalam bidang pembahasan auditing 2. Oke, saya akhiri, terima kasih. Semoga bermanfaat.